Waalaikumsalam sahabat warahmatullahi kisah wabarakatuh. semua. Kali ini saya kedatangan seorang teman yang biasanya saya bercerita sendiri. Nah, kali ini eh, saya kedatangan seorang teman yang akan menceritakan kisah-kisah nyatanya yang berawal dari mimpi katanya. Tapi lebih jelasnya nanti kita eh, teman saya untuk menceritakannya. Ceritanya seperti apa? Sebelumnya kita kenalan dulu. Siapa teman saya ini? Kita sapa teman kita. Terima kasih sudah datang ke sini dan sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Mudah-mudahan benar-benar tidak mengganggu ya. Tidak, tidak, tidak. Ya, dengar-dengar katanya punya sebuah cerita. Sebentar. Katanya tadi kenalan-kenalan dulu. Ini teman saya namanya Sudah kenal. Sudah Denny Anjani ya, Denny Anjani namanya. Denny Sebetulnya bukan Anjani. Anjani sih, dari kecil itu namanya Al-Janjani, tapaul Alja. ke ulama. Oh gitu. Cuman ketika waktu SD saya itu sama teman-teman itu dipoyokan. Oh, Dipoyokan itu apa bahasa Indonesianya? diolok-olok gitu. Diolok-olok gitu. Bukit jajan, makanya di rapot saya ganti jadi Anjani. Oh, jadi teman-teman gitu. Jadi Anjani dulunya Sampai Al sekarang Janjani gitu ya. awalnya Al-Janjani. Al Janjani berarti sekarang Anjani. Ya udah, Al Anjani tapi panggil Anjani aja ya, Denny ya. Ya, Kang Iya, Deni aja. Kang Denny. Kang Deni aja. Nih Kang Denny katanya punya cerita yang menarik nih. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat sahabat semua di rumah dan bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dari cerita yang nanti diceritakan oleh teman saya ini. Nah, awalnya itu ceritanya bagaimana itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alkisah, dan terima kasih kepada Kang Elpan atau Ustadz Elpan Ajengan sudah mengundang sudah mengundang saya di studio yang memang lumayan luas ini, ya. Alhamdulillah, Luas apa luas? ya, sudah punya studio yang hebat lah Alkisah. Sebetulnya cerita ini adalah bukan cerita ngarang-ngarang mengada-ngada, tapi memang ini berawal dari sebuah mimpi. Ya, seperti biasa pada umumnya kita itu tidur Ya orang pasti dengan tidur ya. syariat. Artinya kan tidur itu ada yang memang tidur yang tidak menggunakan syariat karena memang tidurnya ada terlentang. Kalau yang bagaimana tengkurap, kita menggunakan cara Rasul dengan cara membaca dulu doa. Ya, di antaranya doanya adalah biasa La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, sampai seterusnya bismillah 21 doa tidurnya. Tidur seperti begini. Bagaimana kita mengikuti cara Rasul walaupun memang tidak sempurna seperti Rasul. Kita tidur. Dalam tidur itu saya bermimpi, kan. Tapi memang mimpi itu seolah-olah nyata. Dalam mimpi itu saya disuruh menggali sebuah kuburan. Bukan menggali kubur ya. Jadi beda kan pengertiannya. Kita menggali sebuah kuburan artinya kuburan yang sudah ada berarti. Yang sudah ada jasad di dalam kuburan itu. Saya menggali kubur, kemudian sampai ke dalam sudah kelihatan jasad atau mayat dalam kubur itu di dalam liang lahat. Maka diambillah jasad itu, diambil ke atas. Ada seorang ustadz menyuruh membacakan talqin ke si mayat tersebut. Bahkan si mayat tersebut itu kok bisa bicara mengikuti bacaan talqin itu. Kemudian saya tiba-tiba jadi takut. Maksudnya yang membacakan talqinnya Saya nih, gitu. ya membacakan talqin dan disuruh ada seorang ustadz yang memberikan petunjuk bacakan talqin.
bahasa kita itu kalau tidak dibacakan talqin itu nanti bagaimana lah gitu ya. Jadi padahal kan sudah meninggal, sudah di dalam kubur, pasti mungkin kalau Sebelumnya sudah sebelumnya ditalqin. sudah ditalqin. Oh, Tapi iya. dalam mimpi itu si mayat yang sudah diangkat ke atas itu tiba-tiba Yesus bacakan talqin dan si mayat itu bisa bicara mengikuti apa yang dibacakan. Maksudnya minta ditalkinkan lagi gitu. Iya, enggak, ada ustadz yang memang menyuruh membacakan talqin itu. Oh gitu. Ya, tapi si mayat tersebut tiba-tiba kok mengikuti. Nah, tapi tiba-tiba saya dalam mimpi itu tiba-tiba jadi takut. Takut, kemudian jam 2 malam kita bangun. Karena ketakutan itu. Takut dalam mimpi itu tiba-tiba kok kenapa saya takut? Padahal oh ternyata mimpi. Ya. Dalam mimpi itu takut, kemudian bangun juga kita jadi takut. Kebetulan di rumah saya kan listrik pakai pulsa. Pakai pulsa. Ya. Pulsanya mati. Pulsanya itu apa namanya? Mati. Habis. Entat itu gitu. Biasa kalau misalkan itu saya apa namanya keluar nggak takut, padahal kan memang di luar tuh terang benerang. Memang kebetulan di depan rumah saya itu, depan kamar itu ada makam. Bedanya Oh, di depan rumah Kang Dedi itu ada makam. ada makam karuhun, nanti akan bisa ke rumah lah main. Oh iya, Ya. insyaallah, insyaallah. Jadi depan rumah saya itu kebetulan memang mungkin apa bukan satu-satunya, tapi di depan rumah saya tepat di depan kamar itu ada makam apa namanya karuhun dari mertua saya. Iya, iya. Nah, di sana memang kalau saya setiap bangun kalau mau ke masjid subuh ya baca Fatihah dulu mengingatkan. Jadi ketika keluar rumah itu kita selalu ingat bahwa kita itu akan mati. Tapi pada saat itu karena saya sudah bermimpi bangun mau keluar itu tiba-tiba takut juga. Dalam mimpinya kita takut dan sudah kita bangun ternyata kita mau keluar pun tiba-tiba jadi takut. Ya berapa kira-kira itu? Gitu jam 2 malam. Jam 2 malam. Jam 2 ya. Kalau jam 2 itu malam pasti. Kalau jam 4 Pagi apa malam? Ya pagi itu biasanya. Pagi. Kalau sore itu berarti jam 14 ya. Iya. Jam 14. Kalau ini pagi, tapi kalau di kita biasa jam 2 itu sebutnya masih malam. Padahal kalau hitungan waktu 00 ke situ berarti sudah masuk pagi. Nah, kita tidur lagi takut. Karena takut tidur lagi. Tidur lagi akhirnya gak jadi keluar. Nah, setelah itu tidur, tapi gak bisa tidur sampai subuh. Subuh pun takut keluar. Masih teringat mimpi itu. Kenapa saya mimpi kok menggali kubur? Menggali kuburan yang sudah ada mayatnya sampai mayatnya bisa ikut talqin. Nah, selanjutnya kita sudah siang kan, sudah biasa sholat subuh, pagi biasa berangkat aktivitas. Kemudian tiba-tiba saya datang ke suatu tempat suatu daerah lah, ya, suatu tempat. Ternyata ada terjadi sesuatu hal atau problem lah, tidak usah disebutkan masalahnya apa, artinya ada masalah yang memang berkaitan dengan atau kalau dikait-kaitan dengan masalah mimpi tadi menggali kuburan yang sudah lama. Ada masalah yang memang seperti masalah yang sudah terkubur lama terungkap kembali. Jadi sudah mimpi itu saya datang ke suatu tempat ada problem, bahkan problemnya not just one, tidak hanya satu masalah. Ya, ada bahkan 2 masalah yang serupa. Artinya saya renungkan dari mimpi itu kok ternyata ada masalah yang memang seperti menggali kubur atau menggali permasalahan yang sudah terkubur lama diungkap itu. Saya kait-kaitkan dengan mimpi kok ternyata seperti itu. Apakah itu memang mimpi kita menggali kubur itu jadi di dunia nyatanya apa sebuah isyarat mungkin? Apakah itu sebuah isyarat? Ternyata di dalam nyatanya kok ada masalah seperti itu, seperti kita menggali kubur. Sesuatu yang sudah terpendam. Nah, sudah terpendam lama timbul lagi. Mungkin
saya pikirkan dan saya renungkan, apakah ini mimpi itu terkait dengan masalah yang memang di dunia nyata, ataupun itu tidak, saya juga tidak mengerti ya, tapi dikait-kaitkan kok seperti memang sesuai dengan mimpi, gambaran mimpi ini, arti dari mimpi itu apakah ini. Masalahnya saya sampai sekarang masih rumit, belum beres nih Belum masalah, selesai, belum belum selesai. selesai. Nah, saya ikut terlibat, artinya ikut terlibat itu ikut membantu membereskan masalah itu. Masalah orang lain lah ya, orang lain memang yang masalah yang sudah terkubur lama tiba-tiba terungkap, oh ternyata saya juga ikut terlibat dalam masalah itu. Nah, mungkin apakah memang ini adalah pengertian dari mimpi itu? Kadang-kadang kan memang mimpi itu ada beberapa ya. Ada yang memang mimpi itu sebut bunganya tidur. Ada juga mimpi itu adalah proses berpikir kita sedang masih sebelum tidur, proses berpikir yang tidak selesai lalu terbawa mimpi. Ada yang kedua, memang mimpi itu memang dari iblis. Tapi memang sebelumnya itu terpikirkan nggak akan, maksudnya dari timbul permasalahan-permasalahan itu sebelumnya terpikirkan nggak bakal akan terjadi hal-hal seperti itu? Tidak Ada ada. nggak indikasi, mungkin tanda-tanda lah yang bisa, yang sehingga ya ini akan timbul masalah seperti ini loh. Kira-kira ada Tidak nggak tuh? ada, Nggak ada tidak sama ada kali. terpikirkan, tidak ada apa-apa. Yang jelas saya pada waktu itu paginya sampai sore itu saya menjenguk anak saya di pesantren, menjenguk sampai pulang jalan-jalan maghrib. Kita sholat maghrib, sholat isya, kemudian kita ketiduran, bukan ketiduran, tidur lah gitu ya. Nah, memang Tiba-tiba waktunya tidur. mimpi itu, memang waktunya tidur, memang udah kecapean kita tidur. Nah, mimpi itu, mimpi menggali sebuah kuburan, diangkat, kemudian kita menjadi takut. Ternyata permasalahannya juga yang sesuai dengan, ya mungkin saya bisa dikaitkan dengan mimpi itu. Apakah arti mimpi itu ini di dunia nyatanya? Ternyata memang permasalahan itu yang memang menakutkan. Artinya menakutkan itu, yang ditakutkan itu seperti ini, ternyata memang terjadi satu permasalahan yang seperti mimpi itu. Ya, mungkin di balik mimpi itu ya ada benarnya, ada yang memang mimpi ya tadi seperti tadi itu, ya ada yang mimpi itu karena memang proses berpikir yang tidak selesai lalu terbawa mimpi kan. Saya kan Iya. tidak Itu tidak sebelumnya mikir apa-apa, tidak, tidak sebelumnya. Yang kedua, mungkin apakah memang dari setan karena berdoa tidak, berwudu tidak tidurnya, lalu mimpi dibawa oleh syaitan. Yang ketiga, memang ada memang isyarah melalui mimpi, memang juga ada, itu namanya ilham. Jadi bukan berarti dari setan. Kalau memang dari awalnya kita berwudu dulu, tidurnya baca doa dulu, insya Allah mimpi. Mungkin itu adalah sebuah petunjuk. Terus kembali lagi nih kepada permasalahan yang kaitannya dengan mimpi, yang kaitan dengan mimpi. Hal yang ditakutkan dari permasalahan yang timbul itu apa tuh? Walataparoku, yang ditakutkan itu kan, jadi takutnya walataparoku itu ada perpecahan. Jadi sebuah keluarga, Oh, jadi masalah keluarga. masalah keluarga yang ditakutkan dari mimpi itu, ternyata ada suatu permasalahan yang ditakutkan, perpecahan antara, bukan sebuah keluarga, ada dua buah keluarga dalam satu waktu kejadian itu. Ya, mudah-mudahan dari mimpi itu juga hikmahnya juga pasti ada lah, insya Allah. Insya Allah. Ya, itu. Oh. Dulu. Ya, Ya, jadi permasalahan-permasalahan itu sampai saat ini belum selesai ya. belum selesai. Maksudnya ketakutan-ketakutan tadi, ketakutan bahwa si dua keluarga ini takut, ada ketakutan bahwa keluarga ini akan terjadi taruhlah perceraian atau apalah itu Iya, ya. Pokoknya perceraian, hal-hal yang apakah perceraian, apakah pertengkaran, huru hara dan lain sebagainya lah. Pokoknya hal-hal Yang yang dikhawatirkan kita- itu yang- yang terjadi memang lebih, memang terjadi itu, memang terjadi sampai terjadi sampai selesainya belum, sampai sekarang belum ada penyelesaian. belum ada penyelesaian. Ya, belum. Nah, mungkin ada sedikit
penjelasan kaitan dengan mimpi. Sekali lagi ini kan kembali lagi kepada masalah kepercayaan masing-masing, Iya, betul. kepercayaan masing-masing kaitan dengan mimpi. Bukan berarti bahwa mimpi itu adalah suatu patokan Iya, terhadap betul. kejadian yang terjadi dalam kehidupan nyata. Betul. Dan tidak harus mimpi juga harus selalu dikait-kaitan dengan Iya. kehidupan nyata. Hanya mungkin ini Ini adalah sebuah kebetulan juga sebetulnya. mungkin ada sebuah kebetulan ataupun memang akan terjadi seperti itu. Iya. Dan mungkin akan sendiri tidak terpikirkan kalau misalkan Iya. ketika mimpi, wah ini saya akan jadi ini, saya akan menghadapi masalah seperti ini, kan enggak. Iya. Enggak gitu. Mungkin ada sebuah pesan kaitan dengan mimpi supaya nanti teman-teman semua, sahabat semua tidak salah paham terhadap Iya, betul. terhadap mimpi itu sendiri gitu kan ya. Nah, jangan sampai kita, karena kan mimpi itu adalah sebuah karunia juga dari Allah Subhanahu wa Iya. taala gitu kan. Ada yang bisa tadi dikatakan itu sebuah ilham datangnya dari setan dan sebagainya, itu tergantung kita bagaimana menyikapi. Iya, betul. Silakan, mungkin ada penjelasan kaitan dengan mimpi ya, kaitan dengan mimpi supaya tidak salah paham dan Iya. supaya tidak menjadi mimpi itu menjadi sebuah patokan untuk kehidupan nyata. Jangan sampai begini nih, wah saya mimpi ini nih, saya dipatuk ular nih, akhirnya kita berpikir, aduh saya bakal menyimpulkan mimpi itu. Iya. Sehingga kita menjadi keresahan ataupun jadi wah saya akan mengalami hal buruk nih gitu. Iya. Padahal belum tentu gitu kan. Itu kan mungkin bisa dikatakan bunga mimpi dan sebagainya. Iya. Coba kasih penjelasan. Jadi pada dasarnya memang mimpi itu karena memang buah daripada atau bunga daripada tidur. Banyak juga yang bertanya sama saya itu, bagaimana saya bermimpi ini. Kadang ada yang menjawab bahwa mimpi itu ada sebaliknya. Kita mimpi dapat uang, ternyata di dunia nyata tidak dapat uang. Kita mimpi dapat ngopi, ternyata di dalam nyata tidak ngopi. Bahkan sebaliknya, kita ngimpi tidak ngopi, kok datang ke studio Alkisah ini kita disuguhi kopi. Terima kasih. Ya. Jadi sebetulnya tadi itu, di sahabat semua jangan menjadi patokan bahwa kita mimpi apapun itu menjadi suatu yang dijadikan asumsi bahwa kita ini, wah ngimpi ini bakal, mending kalau ngimpinya bagus. Kalau ngimpinya tidak bagus, tidak baik, seperti tadi kata Kang Elpan dan Alkisah itu, bahwasanya kalau mimpi dipatuk ular, kita nanti di dunia nyatanya bangun dipatuk ular. Nah, jadi intinya adalah itu adalah sebuah mimpi, dan cerita yang saya alami itu secara kebetulan memang dunia nyata ada suatu problem, permasalahan yang kaitan dengan mimpi, dikaitkan dengan mimpi itu memang betul. Jadi intinya tadi ada 3 kategori mimpi. Pertama tadi, proses kita berpikir di dunia nyata, pagi sampai sore kita belum sampai tidur terbawa mimpi. Contoh seperti kita ini ngobrol seperti ini, belum beres sampai kita tidur ke bawah mimpi. Di sini ada Kang Cadas, ada Alkisah, ada Majelis Mahabacana juga sana. Terima kasih sudah hadir. Nah, yang pertama proses berpikir. Yang kedua adalah tadi mimpi digoda ku syaiton, atau mimpinya karena syaiton yang menggoda kita, karena tadi mimpi tidak berdoa, tidurnya tidak berdoa. Yang ketiga, memang mimpi adalah betul ilham dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita proses tidurnya adalah menggunakan syariat Rasul. Yaitu jadi 3 poin itu jadi patokannya. Jangan menjadikan patokan mimpi itu adalah akan
terjadi terjadi kehidupan nyata. di kehidupan nyata ketika kita sedang bangun. Jadi 3 patokannya. Itu Terima saja. kasih. Terima Ya. kasih atas penjelasannya. Terima kasih atas ceritanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, buat sahabat semua. Ya. Terima kasih. Sama-sama, Kang. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Amin, insya Allah. Semoga Alkisah semakin cemerlang, Amin. semakin hebat, dan menginspirasi untuk semua. Amin. Ya, itu tadi sahabat Alkisah, cerita yang sudah diungkapkan oleh Kang Denny Anjani. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sobat semua, bisa mengambil